Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin Mudofar dari jurusan Sistem Informasi kelas A dengan NIM 04218014. Di sini, saya akan membuat video yang berisikan kegiatan pembelajaran daring pengantar akuntansi dasar di jurusan Sistem Informasi Universitas Narotama Surabaya selama masa pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung. Dengan cara mereview kembali secara singkat mengenai tugas akuntansi dasar dari minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15. Di saat masa pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung, tentu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas akan ditiadakan. Hal ini berguna untuk meminimalisir dan memutus penularan dari virus tersebut, sehingga kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan saat pandemi ini sedang berlangsung berganti menjadi e-learning di Elina. Elina merupakan singkatan dari e-learning Universitas Narotama. Tapi untuk lebih tepatnya lagi, Elina adalah suatu sistem pembelajaran non-konvensional dari Universitas Narotama, di mana para mahasiswa dan dapat mengakses melalui web elina.narotama.ac.id. Ya, sama halnya dengan kelas online. Dengan adanya Elina, mahasiswa dan mahasiswi yang bekerja atau tidak punya banyak waktu tentunya merasa terbantu karena dapat berkuliah tanpa harus pusing memikirkan waktu dan tempat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini. Oke, langsung saja kita bahas secara singkat topik dan materi di tugas akuntansi dasar mulai dari minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, kita mulai dari minggu ke-9. Di minggu ke-9 ini, kami mendapatkan tugas untuk membuat resume mengenai topik menganalisis transaksi dalam bentuk mind map. Di dalam topik tersebut, terdapat materi pembahasan tentang penjelasan akun, buku besar, dan daftar akun, dan hal lainnya seperti akuntansi pencatatan ganda, saldo normal akun, alur transaksi bisnis, penjelasan neraca saldo, koreksi kesalahan, dan penjelasan analisis horizontal. Kemudian, di minggu ke-10, kami juga mendapatkan tugas untuk membuat resume mengenai topik matching konsep dan proses penyesuaian dalam bentuk mind map. Di dalam topik tersebut, terdapat materi pembahasan mengenai metode pencatatan dan beban seperti dasar kas dan dasar akrual. Kemudian ada matching konsep, menghubungkan pendapatkan dengan beban yang terkait dan dilaporkan pada periode yang sama. Neraca saldo belum disesuaikan dan neraca saldo yang sudah disesuaikan. Serta analisis vertikal untuk membandingkan item laporan keuangan satu sama lain dan dengan rata industri. Kemudian, di minggu ke-11, kami juga mendapatkan tugas yang sama, yakni membuat resume dalam bentuk mind map, dengan topik penyempurnaan siklus akuntansi, dan di dalam topik tersebut, terdapat materi pembahasan mengenai 7 langkah dasar siklus akuntansi, mulai dari transaksi yang dianalisis dan dicatat dalam jurnal, transaksi diposting ke dalam ledger sampai dengan post-closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan dan juga pembahasan mengenai rasio keuangan modal kerja dan rasio lancar untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang lancarnya. Selanjutnya, di minggu ke-12, kami mendapatkan tugas yang sama dengan minggu sebelumnya, namun kali ini dengan topik yang berbeda, yakni membahas mengenai sistem akuntansi dasar, tujuan kontrol internal, elemen kontrol internal, sistem akuntansi manual manfaat, sistem akuntansi terkomputerisasi, sistem siklus pendapatan dan penerimaan, serta penggunaan internet untuk bisnis, seperti SCM, CRM, dan PLN. Kemudian, di minggu ke-13, kami mendapatkan tugas yang sama dengan minggu-minggu sebelumnya, namun kali ini dengan 2 jenis topik, yakni akuntansi untuk perdagangan bisnis di Capture 6 dan kas di Capture 7.
Di chapter 6, yakni akuntansi untuk perdagangan bisnis, perdagangan bisnis ini membahas mengenai perbedaan bisnis jasa dengan bisnis perdagangan. Laporan keuangan untuk bisnis jasa, menghitung harga pokok penjualan dan pembelian, FOB shipping point dan destination, penjualan dengan mengenakan pajak penjualan, mencatat penyusutan persediaan barang dengan dagangan, dan juga rasio penjualan bersih pada total aset untuk mengukur efektivitas penggunaan aset. Dan kemudian di chapter 7-nya, yakni kas, membahas mengenai kontrol internal terhadap kas, kontrol internal terhadap penerima kas, kontrol internal terhadap pembayaran kas, penggunaan voucher system beserta fitur-fiturnya, rekonsiliasi bank, jurnal rekonsiliasi bank untuk sisi depositor, kemudian kas kecil untuk transaksi-transaksi kecil, dan menggunakan Doomsday Ratio untuk menilai solvabilitas perusahaan. Selanjutnya, di minggu ke-14, seperti halnya di minggu-minggu sebelumnya, namun kali ini dengan dua jenis topik, yakni piutang di chapter 8 dan persediaan di chapter 9. Di chapter 8, yakni piutang, membahas mengenai klasifikasi piutang, pemisahan tanggung jawab yang terkait dengan piutang, demi terciptanya kontrol internal yang baik, metode pencatatan piutang tak tertagih, mengestimasi piutang tak tertagih, akuntansi wesel tagih, dan rasio perputaran piutang. Kemudian, di chapter 9, yakni persediaan, membahas mengenai kontrol internal terhadap persediaan, kesalahan pencatatan persediaan, metode arus biaya persediaan, penilaian persediaan pada biaya, metode estimasi persediaan dan rasio perputaran persediaan, dan jumlah hari rata-rata persediaan. Dan yang terakhir, di minggu ke-15, sama juga seperti halnya minggu yang sebelumnya, kali ini dengan topik yang membahas mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Di dalam topik ini, terdapat materi yang berisikan tentang aset tetap, metode penyusutan, pembelanjaan modal, dan pembelanjaan pendapatan. Kemudian ada penyelesaian aset tetap sumber daya alam dan deplesi, aset tak berwujud dan amortasi, dan yang terakhir yaitu rasio aset tetap terhadap utang jangka panjang. Demikian review kembali topik dan materi pembelajaran pengantar akuntansi minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.